Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika cinta diuji bukan oleh jarak, tetapi oleh keyakinan. Zainab mencintainya meski suaminya memerangi ayahnya sendiri, yaitu Rasulullah SAW. Zainab binti Muhammad, putri tertua Rasulullah SAW, dikenal sebagai pribadi yang lembut, penyabar, dan penuh cinta. Sejak muda, hatinya terpaut pada satu lelaki, yaitu Abul As bin Rabi, sepupunya dari pihak Khadijah. Mereka menikah sebelum Islam datang, sebuah cinta yang tumbuh dalam damai, sebelum badai keyakinan memisahkan keduanya. Zainab dan Abul As menjalani rumah tangga penuh ketenangan. Meski Rasulullah mulai menyebarkan Islam, Abul As meski menghormati mertuanya, tetapi menolak masuk Islam. Beliau tetap memeluk kepercayaannya, dan Zainab tetap bersamanya dalam cinta dan kesabaran. Ketika wahyu turun dan dakwah mulai terbuka, banyak keluarga pecah oleh perbedaan iman, tetapi Zainab tetap memilih mendampingi suaminya, meski hatinya mulai terasa retak. Pada tahun kedua Hijriah, Perang Badar meletus, yang tak pernah Zainab bayangkan pun terjadi. Suaminya berangkat ke medan peperangan, melawan ayahnya sendiri, yaitu Rasulullah SAW. Zainab pun menangis, bukan hanya karena takut kehilangan, akan tetapi karena cinta yang selama ini beliau jaga, kini berdiri di sisi yang berlawanan dengan kebenaran. Di Perang Badar, Abul As tertangkap pasukan muslimin. Beliau menjadi tawanan, dan di Madinah, Rasulullah melihat menantunya bukan sebagai keluarga, tetapi sebagai tawanan perang. Ketika para tawanan harus ditebus, Zainab mengirimkan kalung warisan ibunya, Khadijah, sebagai tebusan Abul As. Saat Rasulullah melihat kalung itu, air mata beliau menetes. Kenangan bersama Khadijah menyeruak. Beliau memandang para sahabat, lalu berkata, "Jika kalian mau, bebaskan dia, dan kembalikan kalung itu kepada putriku." Lalu para sahabat pun menyetujui. Akan tetapi Rasulullah memberikan satu syarat kepada Abul As, "Tolong izinkan Zainab kembali kepadaku di Madinah." Karena dalam Islam, wanita muslim tidak diperbolehkan tinggal bersama suami musyrik. Dan Abul As mengizinkan. Lalu Zainab pun harus berpisah, bukan karena tidak cinta, tetapi karena iman telah memisahkan yang saling mencintai. Zainab kembali ke Madinah. Bertahun-tahun kemudian, Abul As masih belum masuk Islam, tapi beliau juga tidak pernah menikah lagi. Beliau setia dalam cintanya yang diam. Beberapa tahun kemudian, Abul As tertangkap kembali dalam sebuah ekspedisi dagang. Tapi malam itu, beliau diam-diam datang ke rumah Zainab, meminta perlindungan. Dan Zainab pun melindunginya secara terbuka di Masjid Nabawi. Keesokan harinya, di hadapan Rasulullah dan para sahabat, sesuatu yang hanya bisa dilakukan seorang muslimah, karena dalam Islam, perlindungan wanita muslim juga dihormati. Rasulullah menghargainya, tetapi tetap meminta Abul As untuk mengembalikan barang-barang orang-orang Quraisy yang ia bawa. Dan ketika Abul As menepati janjinya, beliau kembali ke Mekah, menyerahkan semua amanah, lalu menyatakan, "Ini aku masuk Islam tanpa tekanan, tanpa paksaan, agar tidak dikira aku masuk Islam demi keselamatan." Beliau lalu hijrah ke Madinah dan kembali kepada Zainab. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa bulan setelah bersatu kembali, Zainab pun wafat. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa derita luka fisik dan batin selama bertahun-tahun, terutama saat kejar-kejaran ketika hendak hijrah dulu, membekas dan mempercepat kepergiannya. Abul As pun menangis. Beliau kehilangan cinta sejatinya, bukan karena pertengkaran, bukan karena pengkhianatan, tetapi karena takdir yang harus dijalani. Sahabat beriman,
Kisah cinta Zainab dan Abul As adalah pelajaran besar bahwa cinta sejati tidak selalu harus dimiliki di dunia, tapi diikhlaskan karena Allah. Zainab tidak pernah menggadaikan iman demi perasaan. Abul As tidak masuk Islam karena Zainab, tapi karena hatinya akhirnya terbuka. Dan pada akhirnya, mereka bersatu kembali dalam iman, meskipun sebentar. Cukup untuk menutup kisah cinta mereka dengan kalimat paling indah. Sampai cinta tak lagi memisahkan, tapi menyatukan di hadapan Allah. Sahabat beriman, ini bukan kisah sinetron, ini adalah kisah nyata. Putri Rasulullah pun diuji dengan cinta yang rumit, tetapi beliau memilih iman di atas perasaan. Lalu Allah mempertemukan mereka kembali. Setelah luka, tangis, dan kesabaran tak terbalas, sampai waktunya tepat, sampai hati benar-benar kembali ke arah yang sama. Jadi itu pembahasan di video kali ini tentang kisah cinta beda agama. Zainab, putri Rasulullah yang setia pada suami musyrik. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.